Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Saila Rahma. Saya selaku Ketua Rayon PMI Rayon Hamzah. Oke, sahabat-sahabat, pada hari ini saya bersama narasumber di PKD Komisariat Unusia. Nah, beliau ini adalah seorang aktivis PMII yang hebat banget nih, apalagi tentang keperempuanan. Oke, halo Karima. Halo, Karima, gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak, kalau boleh tahu nih, gimana sih proses Karima selama di PMII sampai sekarang jadi ketua PKC Kopri ya di Jakarta? Gimana Kak? Jadi proses ber-PMI-nya udah lumayan lama ya, udah tua saya di PMI kayaknya ya. Dari tahun kalau nggak salah tahun 2015 waktu itu saya mapabanya di Unusia, tapi bukan Unusia Jakarta Pusat, Unusia Jakarta Barat waktu itu. Terus di berproses di komisariat, terus saya lebih aktifnya waktu itu tuh ketika di cabang. Waktu di cabang saya bersama sahabat saya Aulia Syahnas, beliau waktu itu ketua Kopri cabang Jakarta Pusat. Di situ saya berstruktural sebagai bendahara Kopri cabang Jakarta Pusat. Waktu itu ya begitu deh kesibukannya yang ngurusin kaderisasi dan menyelenggarakan sekolah kader Kopri, kaderisasi formal di PMI perdana di Jakarta Pusat waktu itu. Karena kita belum pernah bikin SKK, jadi menjadi program perdana SKK Kopri Jakarta Pusat waktu itu. Nah, aku tuh tertarik di PMI sebenarnya karena memang basicnya waktu sekolah juga suka berorganisasi. Jadi suka aktif ikut OSIS, ikut pramuka, ikut teater gitu ya. Jadi suka berkumpul sama banyak orang. Jadi waktu kuliah ya nyarinya iklim-iklim yang kira-kira kebetulan di Unusia juga kan kulturnya udah NU, jadi ya mau nggak mau masuk PMI gitu. Yang udah satu prinsip, satu pemahaman begitu kan. Nah, setelah dari cabang Jakarta Pusat, kemudian saya mengikuti kontestasi pencalonan Ketua Kopri PKC PMI DKI Jakarta. Waktu itu juga perdana ada pemilihan langsung Kopri PKC PMI DKI Jakarta, dan alhamdulillah saya diamanahkan oleh sahabat-sahabat Kopri DKI Jakarta untuk menjadi Ketua Kopri PKC DKI Jakarta. Berarti berorganisasinya udah dari masa-masa ini kecil ya Kak ya? Iya, dari sekolah emang udah suka berorganisasi. Kira-kira ada hal yang menarik nggak nih Kak selama Kakak berproses? Banyak ya, tentu banyak hal yang menarik. Yang pertama ya perjuangan ngurusin kaderisasi sih yang emang berasa banget. Apalagi di kultur Jakarta Pusat ya, yang kalau mapaba itu kebanyakan di puncak gitu ya. Saya tuh pernah ke puncak itu sendirian ngeteng naik kereta untuk ngisi mapaba begitu karena waktu itu teman-teman udah pada di sana semua dan saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi gitu kan. Jadi saya naik kereta tuh dari Manggarai sampai Bogor, terus ngojek lagi sampai ke villa di puncak begitu ya, cerita-cerita perjuangan. Dan yang yang paling menarik sih menurut saya ketika ada momen-momen nasional ya, seperti kongres, kemudian Muspimnas, karena di sana kita bisa bersilaturahim sama sahabat-sahabat Kopri khususnya se-Indonesia. Apalagi kemarin ketika forum Muspimnas itu menurut saya menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi saya pribadi gitu, karena waktu itu kita bersama-sama Kopri se-Indonesia itu sangat solid memperjuangkan gagasan-gagasan Kopri, karena pada momentum kemarin sempat materi-materi gender, materi-materi kekoprian itu akan dihilangkan dari kaderisasi formal PMII gitu, dan itu sangat disayangkan karena ketika materi-materi gender itu kemudian dihilangkan dari kaderisasi formal PMII, maka dampaknya akan sangat luar biasa, akan melegitimasi PMII yang sekarang itu sudah distigma sebagai organisasi yang misoginis dan sebagainya. Apalagi ketika misalnya di forum Muspimnas kemarin jadi dihapus tuh materi gender, kan artinya semakin legitimate gitu bahwa PMI itu misoginis, diskriminasi terhadap perempuan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah
berkat dari solidaritas dan soliditas sahabat-sahabat Kopri dari tingkatan cabang sampai PKC se-Indonesia, dan juga tentu PB Kopri bersama-sama kita bahu membahu, ya kan, saling tangis-tangisan di forum Muspimnas untuk memperjuangkan materi-materi itu, dan alhamdulillah bisa tetap ada materi-materi gender, materi-materi Nahdlatul Nisa, dan bahkan lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Yang tadinya misalnya di PKD cuma ada Nahdlatul Nisa, sekarang ada 2, ada analisis wacana dan media perspektif gender. Oh, seperti itu. Berarti kemarin Muspimnas ini seru banget nih ya, Kak. Iya, Benar-benar pengalaman yang wah luar luar biasa biasa. mempertahankan perempuan. Oke, terkait dengan peran perempuan nih, Kak. Di peran perempuan di ruang publik itu menurut Kakak gimana nih? Penting ya peran perempuan di ruang publik begitu, karena ya meskipun sampai saat ini juga aku rasa memang sudah banyak perempuan yang sudah mulai mempunyai akses yang sama ya dengan laki-laki, bisa mengakses ruang publik, baik itu dari segi pendidikan, dari sektor ekonomi, sosial, dan juga politik gitu. Akan tapi ya tentu banyak juga tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang masih harus diperjuangkan oleh perempuan, khususnya misalnya di sektor politik ya, salah satunya. Mungkin memang sudah banyak tokoh-tokoh politik ya yang lahir, tokoh-tokoh politik perempuan yang sudah berkiprah dan memiliki kapabilitas dan integritas yang luar biasa. Akan tetapi tentu perlu juga kita dorong supaya lebih banyak lagi nih perempuan yang berperan di ruang publik. Nah, ini kan momentum pemilu sebentar lagi nih. Tentu kita juga harus terus menyuarakan keterwakilan perempuan. Salah satunya adalah dengan adanya kebijakan affirmative action 30% kuota perempuan. Ya meskipun kemarin sempat juga ada peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 yang pasal 8 itu yang rentan untuk keterwakilan perempuan itu tidak memenuhi 30%. Tapi ya semoga semangat kita tetap sama, yaitu memperjuangkan keterwakilan perempuan, karena sangat penting perempuan itu ada di parlemen. Fungsinya adalah untuk bagaimana kemudian bisa memberikan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan dari badan legislatif untuk mengeluarkan kebijakan yang responsif gender. Contohnya misalnya dulu sebelum adanya kebijakan affirmative action, itu keterwakilan perempuan mentok cuman preferensinya tuh cuman sampai 11% aja. Nah, setelah adanya kebijakan affirmative action 30% kuota perempuan, ternyata ada 21% keterwakilan perempuan di parlemen. Dan dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah pada akhirnya itu bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan, kebijakan yang responsif gender. Salah satu contohnya adalah disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Nah, itu salah satu bentuk dampak positif ketika ada representatif perempuan, karena perempuan yang lebih bisa mengerti pengalaman perempuan itu sendiri. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga banyak laki-laki yang memiliki perspektif gender, tapi kan laki-laki tidak mengalami apa yang dialami oleh perempuan. Misalnya kalau ngomongin masalah cuti melahirkan, cuti menstruasi, kan mungkin di bayangan laki-laki kan mereka nggak membayangkan bagaimana repotnya, bagaimana sakitnya ketika perempuan menstruasi, ketika perempuan pasca melahirkan dan sebagainya. Sehingga kalau perempuan nih yang mempunyai kebijakan gitu, untuk mempunyai kekuasaan untuk menentukan kebijakan, maka dia tentu akan mempertimbangkan pengalaman perempuan itu sendiri. Oh iya, tadi kan Kakak sempat membahas tentang kekerasan seksual ya, Kak. Apalagi sekarang lagi marak ya. Kira-kira nih untuk perempuan-perempuan seluruh Indonesia nih, langkah apa yang efektif untuk mengurangi hal tersebut, Kak? Saya rasa langkah-langkah yang harus dilakukan bukan dari diri perempuan ini sendiri ya, karena kan biasanya kan lagi-lagi perempuan yang mengalami victim blaming. Lagi-lagi ketika ada kekerasan seksual, perempuan yang disalahkan lagi, oh perempuan sih bajunya seksi, perempuan sih suka ngegoda dan sebagainya begitu kan. Nah, justru yang harus diberikan edukasi juga
dari kaum laki-lakinya, begitu bagaimana kemudian laki-laki ini bisa memandang perempuan bukan sebagai objek seksual gitu. Bagaimana kemudian laki-laki bisa menahan hawa nafsunya kan gitu. Pun dengan perempuannya juga harus, karena ini konteksnya adalah apa ya, kita sebagai pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, tentu apalagi Kopri yang kita punya panca norma Kopri, punya nilai kader Kopri, ya kan, ya harus bisa menginternalisasikan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah ada di Kopri dan PMII untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kader PMII dengan dia punya Trimoto, kemudian punya NDP dan sebagainya, itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pun dengan Kopri yang dia punya panca norma Kopri, punya nilai kader Kopri dan sebagainya, diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari, aku rasa itu juga udah cukup banget untuk bisa mengantisipasi kekerasan seksual gitu. Tentu selain daripada diri kita sendiri yang mengantisipasi adanya kekerasan seksual, juga perlu banget kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintahan dari segi kebijakannya, dari segi program-programnya dan sebagainya gitu. Jadi ya kita saling bekerja sama. Oke, gimana sahabat-sahabat? Oh iya Kak, kira-kira ada quotes atau pesan gak nih untuk para Kopri seluruh Indonesia? Oke, pesan untuk Kopri seluruh Indonesia: tetap semangat berproses di Kopri, terus berjuang memperjuangkan hak-hak perempuan supaya kita sesama perempuan bisa berdaya. Oke, terima kasih ya Karima untuk pada siang hari ini, benar-benar saya mendapat sesuatu yang baru gitu dari Karima ini. Oke sahabat-sahabat, sekian dari kami. Saya selaku moderator mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.